Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu dari KJ 158, Ku ingin menghayati, baitnya yang kedua dan yang ketiga. Oh, ingat akan aku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalanmu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Waktu yang kau berikan terbuang olehku. Tidak ku perhatikan nasihat sabdamu. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah. Oh, sumber sukacita, ya Yesus, tolonglah. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin ya Tuhan bahwa hikmat-Mu itu yang senantiasa menuntun langkah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, jika kita berbicara mengenai hikmat, kira-kira manakah yang lebih mudah untuk kita terima? Hikmat manusia ataupun hikmat Allah? Mungkin seringkali sebagai manusia, kita lebih mudah untuk menerima hikmat sebagai manusia dibandingkan dengan hikmat Allah. Karena hikmat Allah seringkali terlihat seperti sebuah hal yang tidak masuk akal dan seperti sebuah hal yang menyulitkan bagi kita. Dan celakanya, ketika kita menganggap dirinya sudah mampu untuk memiliki hikmat itu, maka kehidupan kita malah akan jatuh ke dalam dosa. Kita lebih memikirkan kehendak kita sendiri dibandingkan dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan akhirnya mungkin manusia seringkali terjebak ke dalam berbagai masalah yang tidak jarang berakhir dengan kehancuran. Namun bila manusia mau mengikuti hikmat Allah, mungkin kehancuran itu tidak akan terjadi. Dan hikmat Allah yang paling mendasar adalah Injil Yesus Kristus.
Di dalam pembacaan kita di surat Korintus pasalnya yang pertama, kita melihat bagaimana umat pada saat itu mereka menolak Injil itu datang. Mereka bertanya, bagaimana Sang Mesias yang kita nanti-nantikan hadir dalam sebuah kerendahan, bukan hadir di tengah-tengah kemewahan. Dan mereka tidak menerima hikmat yang dianggap tidak masuk akal itu. Mereka menolak adanya pekabaran Injil. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika mereka menolak Injil, mereka menggunakan hikmatnya sebagai seorang manusia. Mereka tidak melihat bahwa kehadiran Tuhan seringkali hadir bukan dengan hal yang mewah ataupun yang megah, tetapi Allah hadir dalam kerendahan sekalipun. Namun di tengah kerendahan itu, Allah tetap berpengaruh besar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pada hari ini kita bersama-sama mau belajar untuk selalu percaya kepada hikmat Allah. Meskipun seringkali kita merasa itu sulit untuk dilakukan, ataupun mungkin itu tidak masuk akal. Tetapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, hikmat Allah itu akan dapat kita mengerti dengan tuntunan dari Tuhan. Mungkin Allah memberikan hikmatnya bukan melalui hal yang besar, tetapi juga bisa melalui hal yang kecil. Tetapi dari hal yang kecil itu, kita harus yakin dan percaya bahwa akan membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mencari hikmat Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk dapat memahaminya. Amin. Kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Rumenta Santiani Manarong. Mari kita berdoa. Ya Bapa, bantu kami, tolong kami, agar kami bisa belajar dan menemukan hikmat Tuhan dalam peristiwa yang kami hadapi setiap hari. Amin.